Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya pengen sharing ya mengenai mapping saya di EuroGPY pada hari Kamis atau Jumat. Dan kemarin saya kena SL sebanyak 30 pips ya. Saya kena prank kemarin. Nah, di sini adalah ada evaluasi saya. Kita cek kemarin di sini. Nah, ini ya. Saya membuat jurnal di sini. Saya mengevaluasi entry saya ya. Di sini ya. Kemarin saya mengevaluasi entry saya. Di sini saya kemarin kena SL sebanyak 30 pips karena saya entry-nya nggak sabar dan tidak entry di zona yang seharusnya ya. Kemudian di sini kemarin saya kena prank. Harusnya saya cuan ya di sini nih kemarin. Kalau saya sabar nunggu di sini, mungkin saya dapat 60 pips. Nah, kemudian di sini saya jelaskan ya. Harusnya fokus entry di zona order block dengan SL di atas supply untuk menghindari SL hunter, dan setidaknya meskipun pullback kemungkinan hanya kena SL plus. Nah, ini zona sell beberapa minggu lalu ya, yang ini ya. Ini time frame daily EuroGPY. Kemudian ini zona sell beberapa minggu lalu di time frame 4, sangat powerful. Nah, di sini adalah zona order block di H4, ternyata di daily-nya itu liquidity ya guys ya. Nanti saya jelaskan ya guys ya. Nah, di sini di H4-nya juga bukan engulfing ya. Bukan engulfing. Nah, ini kemarin di MT4 malah engulfing ya di broker saya. Jadi saya kayak terkecoh gitu. Jadi kedepannya saya akan fokus mapping dan analisa menggunakan trading view bukan MT4. Kesalahan saya, yang satu, tidak teliti dengan zone di daily dan H4, solusinya teliti. Yang kedua, chart MT4 beda dengan trading view, solusinya fokus analisa dengan mapping menggunakan trading view. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pair EuroGPY. Nah, ini. Yang ini ya. Nah, ini adalah zona sell saya minggu lalu dan saya cuan di sini banyak ya. Dan turunnya pun dia tidak naik dulu, langsung turun jauh. Nah, di sini kita lihat di daily-nya, di sini ya. Dia engulfing. Di H4 pun dia engulfing juga nih. Nah, ini nih. Ya, engulfing imbalance. Nah, kalau kemarin zona sell saya di yang kemarin ini, nah ini ya, ini ya yang saya kotakin warna merah, saya ganti merah nih ya. Dia liquidity dia ya, bukan engulfing nih ya. Ini liquidity. Saya terkecoh kemarin nggak fokus time frame daily, sial. Tapi saya berhasil mengevaluasi dan saya tahu kesalahannya di mana. Nah, lalu kita cek lagi di H4-nya. Bukan engulfing rupanya di sini. Sial. Bukan engulfing rupanya. Nah, kemudian kemarin saya sempat entry di sini nih. M30. Saya kemarin entry di sini nih. Di sini. Nah, di sini nih. Lalu saya kena SL. Setelah kena SL dia turun lagi, saya kena prank. Harusnya action saya kemarin itu kalau ketemu zona seperti ini di zone liquidity, setidaknya kita bisa cuan meskipun ini bukan engulfing, tapi kita harus menunggu zona ini, yang ini di swap dulu. Contohnya gimana di swap seperti ini? Ini kita anggap supply tapi bukan engulfing ya. Ini liquidity. Nah, ini tunggu ke swap dulu, ke swap baru kita sell. Ini kan ke swap ya. Nah, ini lumayan jauh nih swapnya. Jadi untuk zona-zona seperti ini memang kita harus teliti dengan time frame-nya juga. Nah, di sini kita cek lagi pair Euro USD. Nah, ini menarik nih Euro USD nih. Menarik, sangat menarik. Di sini kita lihat di daily, di H4. Ini engulfing ini ya. Ini engulfing dan ini imbalance. Nah, ini adalah order block sell. Tapi kemarin saya nggak fokus ya, nggak kepantau
Dan di area ini liquidity ya. Nah, ini liquidity, ada inducement di sini, ini juga liquidity, ini juga liquidity. Sebelum harga naik ke order block, di sini terjadi banyak liquidity, itu pasti. Nah, kalau kita menunggu area ini itu akan sangat lama. Itu kenapa saya sering menganalisa banyak pair untuk mencari banyak peluang. Nah, ini liquidity, compression untuk buy, ini liquidity, compression sell, ya banyak ya. Ini juga liquidity, ini ya inducement. Yang belum paham liquidity bisa nonton video saya di playlist ya yang judulnya liquidity inducement. Dan kemudian di sini kita lihat ya, dari zona engulfing ini dia naik ya, dan respect dia turun. Nih ya, dia turun. Nah, biasanya zona-zona seperti ini dia akan di respect beberapa kali ya. Di respect beberapa kali. Dia memang kalau dia turun sekali mungkin dia akan pullback seperti ini ya, dia pullback ya. Nah, ketika pullbacknya ini kita bisa mencari peluang sell lagi ya. Karena kalau zona seperti ini, zona ke-1, maksudnya ini kan ada engulfing ya. Ketika dia naik sini 1, kita bisa sell. Nah, ketika dia naik lagi untuk kedua kalinya, kita bisa sell lagi. Nah, jadi kita memiliki peluang untuk 2 kali sell ketika pullback ke sini, dan kita memiliki 2 kali peluang untuk profit. Dan profitnya juga lumayan nih ya, dari 109 130 turun sampai 107 250, kurang lebih hampir 200 pips. Nah, ini juga ya. Nah, jadi ini adalah strategi SND plus SMC yang saya analisa, dan metodenya sedang saya amati untuk saya patenkan untuk menjadikan metode ini metode yang saya gunakan untuk trading for living. Jadi di sini saya men-share ke teman-teman semua secara free di YouTube saya tanpa ada embel-embel apapun. Nah, ini adalah metode saya. Sebenarnya simple, buat teman-teman yang sering nonton video saya tentang SND SMC mungkin akan paham, karena saya mengupload video ini bukan satu doang, ada beberapa lagi di YouTube saya. Kalau nggak percaya, teman-teman cek di sini. Aduh, maaf guys, malah ke setel musik. Ini video saya, playlist analisa dengan SMC. Ini salah di sini aja ngecek nih, di konten, di playlist. Nah, ini nih. Nah, di sini kita lihat ya, step by step mapping dengan SMC, step by step analisa intraday, cara top down analysis, step by step analisa SMC, scalping, swing, powerful setup, confirmation entry, dan risk entry. Nah, semua saya share di sini ya. Sebenarnya ini semua sudah ada ya, video-video saya yang buat belajar untuk pemula, tapi teman-teman semua mungkin terlalu meremehkan ya. Ya, tapi ya sudahlah. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya.